Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Rizky Putri Widianti, NIM 128 dari kelas B 2018. Pada kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sumber akhlak dan juga ruang lingkup muamalah. Ya, yang pertama yaitu sumber akhlak. Nah, yang dimaksudkan dengan sumber akhlak itu sendiri yaitu yang menjadi ukuran penilaian baik dan buruk atau bahkan mulia dan tercela sesuatu atau perilaku. Yang mana di dalam ajaran Islam kita mengenal Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber akhlak. Nah, bukan akal pikiran atau pandangan dari masyarakat seperti konsep etika dan moral, dan bukan pula karena baik dan buruk dengan sendirinya. Nah, mengapa seperti itu? Mengapa Al-Quran dan As-Sunnah? Karena Al-Quran dan As-Sunnah yang dapat memberikan penilaian secara objektif. Nah, seperti di sini kan dikatakan mengapa bukan akal pikiran dan pandangan masyarakat atau bahkan hati nurani yang dikatakan kan hati nurani kita itu selalu bersih dan selalu memberikan petunjuk kepada hal kebenaran. Itu memang benar, tetapi hati nurani tersebut itu tidak selalu berfungsi dengan semestinya karena ada beberapa faktor-faktor dari luar, misalnya dari pengetahuan, pendidikan, atau bahkan dari lingkungan individu tersebut. Begitu pula dengan akal pikiran. Akal pikiran sendiri itu kan saat kita menilai atau kita em, memfilter, menyaring mana yang baik dan buruk itu kita menilainya, kita menyaringnya dengan mengolahnya tuh dengan pengalaman pribadi atau bahkan dengan pengetahuan yang kita miliki sehingga hasilnya itu tidak bisa juga uh, dibilang objektif seperti itu. Nah, yang selanjutnya pandangan masyarakat. Mengapa tidak bisa menggunakan pandangan masyarakat? Mungkin uh, bisa, tetapi seperti yang dikatakan penilaiannya tidak dapat selalu objektif. Karena pandangan masyarakat itu sendiri kan seperti gabungan dari hati nurani dan juga akal pikiran dari sekelompok masyarakat seperti itu, sehingga yang dapat kita yakini, yang dapat kita pegang sumber akhlak itu hanyalah Al-Quran dan As-Sunnah yang dapat menilai secara objektif seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu ruang lingkup muamalah. Ruang lingkup muamalah itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu al-muamalah al-adabiyah dan juga al-muamalah al-madiyah. Nah, al-muamalah al-adabiyah ini sendiri yaitu muamalah yang ditinjau dari segi cara tukar-menukar benda yang bersumber dari panca indera manusia, yang unsur penegaknya itu yaitu hak-hak dan juga kewajiban. Nah, sedangkan al-muamalah al-madiyah itu sendiri yaitu uh, muamalah yang mengkaji objeknya. Sehingga menurut beberapa pandangan ulama, al-muamalah ini tuh bersifat kebendaan karena objek fikih muamalahnya itu adalah benda yang halal, haram, dan syubhat untuk diperjualbelikan. Nah, selanjutnya ini adalah ruang lingkup dari kedua muamalah tadi. Yang pertama yaitu ada al-muamalah al-adabiyah. Ruang lingkupnya antara lain ijab kabul, kemudian yang kedua ada saling meridhoi, tidak ada keterpaksaan dari satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran pedagang, penipuan, pemalsuan, dan juga ada penimbunan. Nah, yang kedua, sedangkan yang al-muamalah al-madiyah itu sendiri, ruang lingkupnya yaitu yang pertama ada jual beli atau al-bai al-tijarah. Yang mana jual beli ini sendiri kan transaksinya dan tindakannya itu sudah jelas, sudah ada hukum dan aturannya di dalam ajaran Islam. Yang kedua itu ada gadai atau alran, yang mana gadai gadai atau alran ini menjadikan suatu benda itu mempunyai nilai harta dalam pandangan syara atau dalam pandangan Al-Quran dan hadis untuk kepercayaan suatu hutang sehingga memungkinkan mengambil seluruh atau sebagian hutang dari benda tersebut. Yang ketiga
yaitu jaminan dan tanggungan atau hafalan dan daman. Nah, jaminan ini sendiri atau hafalan ini konsepnya hampir sama seperti gadai, yang mana kita memberikan jaminan suatu barang itu untuk eh, meyakinkan, untuk semakin meyakinkan terjadinya hutang piutang di antara pemberi hutang dan juga yang mengutangkan, yang mengutang dan juga yang pemberi hutang. Mohon maaf. Selanjutnya, yang tanggungan atau daman itu ialah menanggung atau menjamin hutang. Contohnya, semisal kita itu menjamin hutangnya si B kepada C. Nah, nanti si C ini dapat menagih hutang ke B atau bahkan ke kita karena kita sudah menjamin hutang si B. Nah, semisal di antara B atau kita melunaskan hutang tersebut, maka sudah lunaslah, hilanglah sudah utang piutang di antara B dan juga C. Jadi kita menjamin hutang si B seperti itu. Kemudian yang keempat itu pemindahan hutang atau hiwalah. Nah, ini contohnya semisal kita meminjam hutang kepada si A. Nah, tetapi kita juga memberikan pinjaman kepada si B. Kita atau si B itu berhutang kepada kita. Nah, nantinya untuk pelunasannya kita meminta kepada si B untuk melunaskan hutang-hutang kita kepada si A, sehingga kita tidak memiliki hutang lagi kepada si A dan juga si B itu tidak lagi berhutang kepada kita. Nah, ini juga diharuskan untuk ketiga belah pihak tersebut saling mengetahui satu sama lain. Jadi sudah jelas bahwa boleh untuk melunaskan hutang dengan cara seperti itu. Kemudian yang kelima yaitu jatuh bangkrut atau taflis. Nah, ini seperti misalnya seseorang yang memiliki hutang sampai harta bendanya itu habis, tidak bersisa seperti itu. Jadi dia jatuh bangkrut. Yang keenam yaitu perseroan atau perkongsian atau al-syirkah. Nah, ini itu dibangun, perseroan atau perkongsian ini dibangun atas prinsip kepercayaan atau perwalian, di mana pihak-pihak tersebut itu memberikan modal berbentuk saham, berupa saham kepada perseroan atau perkongsian ini, yang kemudian eh, mereka-mereka ini telah memberikan kepercayaan kepada perseroan tersebut untuk mengelola saham yang telah diberikan seperti itu. Dan yang terakhir yaitu masalah seperti bunga bank, asuransi, kredit dan lain hal sebagainya. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Kurang lebihnya saya memohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.